Welcome back to Sibat Teacher Channel. Mami Teacher masih setia menemani friends semua dalam berbagai tips mengatasi masalah matematika. No ribet, no mumet. Video kali ini akan membahas tentang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yang merupakan materi matematika kelas 8 SMP. Mami Teacher akan bantu friends semua bagaimana menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dengan cara cepat. Oke, nggak pakai lama, kita langsung bahas materinya ya friend. Tapi jangan lupa klik dulu subscribe and like-nya gratis kok, supaya friends semua dapat notifikasi jika ada video-video terbaru dari Mami Teacher. Aja lali yo. Sudah subscribe. Let's go friend. Kita fokus pada penjelasan berikut. Perhatikan ada dua lingkaran yang berpusat di titik A dan titik B. Kemudian ditarik garis jarak dari A ke B. Nah, ini adalah jari-jari lingkaran A. Kemudian ini adalah jari-jari lingkaran B. Jika ada dua lingkaran yang dihubungkan dengan garis yang tegak lurus dengan jari-jari lingkaran dan menyinggung di bagian dalam lingkaran. Tegak lurus, nah menyinggung di bagian dalam. Maka garis ini disebut dengan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Bagaimana menghitung panjang garis singgungnya? Oke ya friend, perhatikan. Yang pertama, kita buat garis pertolongan yang sejajar dengan garis singgung lingkarannya. Jarak, ini adalah jaraknya dari A ke B, kita singkat dengan J. Jarak. Kemudian tadi ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Kita buatkan garis pertolongannya yang sejajar. Kita tarik garis sejajarnya. Nah, maka ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang kita garis tegak lurus dengan garis persekutuan dalamnya. Nah, ini adalah tegak lurus di sini. Nah, ternyata panjang jari-jari lingkaran kecil di sini adalah sama. Nah, maka panjang jari-jarinya menjadi, ini adalah jari-jari yang besar. Kemudian ini adalah jari-jari yang kecil. Jadi di sini jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, kalau kita hubungan antara jarak, garis singgung, dan jari-jari lingkarannya akan membentuk sebuah segitiga. Nah, perhatikan berikut ini. Nah, di sini adalah siku-siku. Dari ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Kemudian ini adalah jaraknya. Dan panjang jari-jarinya adalah jari-jari lingkaran yang besar ditambah jari-jari lingkaran yang kecil. Oke, sekarang kita ambil segitiganya adalah merupakan segitiga siku-siku. Nah, bagaimana dengan segitiga siku-siku? Maka pada segitiga siku-siku berlaku rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras. Bagaimana rumus Pitagorasnya? Di sini hubungan antara jarak yang merupakan garis miring dan
Jari-jarinya adalah jari-jari besar ditambah jari-jari yang kecil. Kemudian garis singgung persekutuan dalamnya adalah D. Maka J kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Jadi kalau kita ingin mencari garis singgung persekutuan dalamnya, maka D kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang jumlah jari-jari yang besar dan jari-jari yang kecil. Inilah rumus garis singgung persekutuan dalam. Oke, mudah dipahami bukan? Nah, sekarang kita terapkan pada kasus-kasus berikut ya, friend. Perhatikan kasus berikut ini. Dua buah lingkaran K dan L masing-masing berjari-jari 20 cm dan 8 cm. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran 35 cm, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah... Oke, kita selesaikan. Diketahui jari-jari dua lingkaran. Jari-jari yang besar adalah 20 cm. Jari-jari lingkaran yang kecil adalah 8 cm. Kemudian diketahui lagi jarak pusat kedua lingkaran. Jadi J sama dengan 35 cm. Yang ditanya panjang garis singgung persekutuan dalam. Berapakah? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita gunakan dengan konsep pasangan-pasangan bilangan triple Pythagoras. Masih ingat bukan? Oke, Mami Teachers ingatkan kembali. Ingat kembali ya, pasangan-pasangan bilangan triple Pythagoras. Remember it. Yang pertama adalah bilangannya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25. Kemudian 8, 15, 17, 9, 40, dan 41. Serta kelipatan dari pasangan-pasangan bilangan berikut ini. Kelipatannya. Nah, selalu ingat ini ya, friend. Bilangan-bilangan triple Pythagoras. Oke, sekarang kita untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, perlu diingat bahwa untuk menghitung garis singgung persekutuan dalam, tadi rumusnya adalah D kuadrat sama dengan jarak kuadrat dikurang jumlah dari jari-jari lingkaran yang besar ditambah lingkaran yang kecil. Jadi di sini jari-jarinya adalah dijumlahkan. Oke. Nah, sekarang kita cari jari-jari yang besar ditambah jari-jari yang kecil adalah 20 ditambah 8. Hasilnya 28. Oke. Kemudian diketahui jaraknya adalah 35. Oke, 35. Sudah ada bilangan 28, bilangan 25. Kemudian pasangan bilangannya berapa ya, friend? Oke, kita lihat ke pasangan triple Pythagorasnya. Apakah ada bilangan 28? Oh, ternyata di sini tidak ada. Maka kita cari 28 itu kelipatan berapa ya kira-kira? Ya, betul. Kita bagi 28 dibagi dengan 7. Berapa 28 dibagi 7? Ya, betul sekali. Sama dengan 4. Kemudian 35 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah
5. Nah, kalau sudah ada bilangan 4, bilangan 5, maka pasangannya adalah, ya, betul sekali, 3. Jadi, berapa panjang garis singgung persekutuan dalamnya? Nah, kita kalikan. 3 dikali dengan 7. Berapa 3 kali 7? 21. Ya, betul sekali. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 21 cm. Bagaimana menyelesaikan matematika? No ribet, no mumet. Oke, next, kasus yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 buah lingkaran yang berpusat di titik A dan titik B. Kemudian panjang AB atau jaraknya adalah 26 cm. Panjang DC atau garis singgung persekutuan dalamnya adalah 24 cm. Dan panjang AD atau jari-jari lingkaran yang besar adalah 6 cm. Yang ditanya panjang BC adalah, ya, oke. Kita selesaikan masalah berikut. Diketahui di sini adalah panjang AB atau jaraknya J sama dengan 26 cm. Kemudian panjang DC atau garis singgung persekutuan dalamnya adalah 24 cm. Dan panjang AD. Nah, AD di sini adalah jari-jari lingkaran yang besar sama dengan 6 cm. Yang ditanya, berapa panjang BC atau jari-jari lingkaran yang kecil? Oke, kita selesaikan masalahnya dengan pasangan-pasangan bilangan triple Pitagoras. Yang pertama, kita tuliskan dulu rumus garis singgung persekutuan dalam adalah D sama dengan jarak kuadrat dikurang jumlah jari-jari lingkaran yang besar dengan jari-jari lingkaran yang kecil. Jadi di sini harus diingat jari-jarinya adalah merupakan jumlahnya. Oke. Nah, sekarang bilangan yang sudah ada di sini yang diketahui adalah angka 26 yang merupakan jarak dan angka 24 yang merupakan garis singgung dalamnya. Nah, berarti pasangannya bilangan berapa ya, friend? Oke, kita lihat pada bilangan triple Pitagoras. Apakah ada pasangan 24, 26? Oh, tidak ada. Berarti kita cari kelipatannya. Nah, 26 ini kelipatan dari berapa ya, friend? Oke, 26 jika kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 13. Ya, betul sekali. Kemudian 24 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 12. Ya, betul sekali. Nah, berarti bilangan yang satunya berapa ya, friend? Sudah ada 13, ada 12, maka bilangan berikutnya adalah, ya, betul sekali, bilangan 5. Nah, maka berapa pasangan dari 26, 24 di sini adalah, kita kalikan dengan 2, 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Nah, apakah jari-jarinya yang lingkaran yang kecil sama dengan 10? Nah, bukan begitu. Karena di sini dalam mencari garis singgung lingkaran dalam, jari-jarinya adalah merupakan penjumlahan, maka kita tuliskan di sini jari-jari lingkaran yang besar ditambah jari-jari lingkaran yang kecil sama dengan 10. Nah, sudah diketahui.
Jari-jari lingkaran yang besar adalah 6. Maka berapa jari-jari lingkaran yang kecilnya? Nah, maka jari-jari lingkaran yang kecil adalah 10 dikurang 6. Sama dengan 4 cm. Ya, betul sekali. Mudah bukan? Nah, mengatasi masalah matematika, no ribet, no mumet. Mudah untuk dipahami bukan? Oke friend, jika ingin lebih paham lagi masalah matematika, maka kuncinya harus banyak berlatih. Friend semua harus berani mencoba setiap kasus atau masalah yang ada dalam garis singgung persekutuan dalam. Oke, Mami Tice kasih tantangan ya friend. Ini dia tantangannya. Wajib dan kudu dicoba. Don't forget, jika ingin lebih paham matematika, maka kuncinya harus berani mencoba. Thank you, friend.